nomor 172. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakarat ba'du nisaihi kanisatan ra'atha bi ardil habasyah yuqalu laha Mariyah wa kanat ummu Salamata wa ummu Habibata radhiyallahu anhuma atata ardal habasyah fadzakarata min husniha wa tasawira fiha farafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam wa qala ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beberapa istri beliau bercerita tentang gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Gereja tersebut bernama Mariyah. Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah mendatangi negeri Habasyah, keduanya menceritakan tentang keindahan dan gambar-gambar yang terdapat di dalam gereja tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengangkat kepalanya dan bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang jika di antara mereka ada orang soleh yang meninggal dunia, maka mereka membangun masjid atau tempat ibadah di atas kubur orang soleh tersebut. Mereka lalu melukis gambar-gambar tersebut. Mereka adalah sejelek-jelek ciptaan di sisi Allah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitab salat. Ini berkaitan dengan salat dan juga berkaitan dengan jenazah, dan juga berkaitan erat dengan akidah. Maka kita jumpai hadis ini di dalam kitab-kitab tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bagaimana kita memperlakukan kuburan. Kita dianjurkan untuk ziarah kubur dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlebih-lebihan. Masuk ke area kuburan terlebih dahulu mengucapkan salam, dan tujuan kita ketika menziarahi kubur tidak lain hanya untuk dua hal. Yang pertama, untuk mendoakan orang yang dikubur. Kemudian yang kedua adalah untuk mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurul kubur fa innahu tudzakkirukum 'anil akhirah. Hendaklah kalian melakukan ziarah kubur karena hal tersebut akan mengingatkan kalian tentang perkara akhirat. Dimatikan. Sudah.
Kemudian selain adab, yang pertama adalah salam, kita juga dianjurkan melepas terompah, melepas sandal, melepas sepatu. Kemudian kita dilarang melangkahi kuburan. Al-mu'minu awil muslim muhtaram hayyan wa mayyitan. Seorang muslim itu terhormat baik ketika hidup maupun sudah mati. Jadi tidak boleh kita melangkah kuburan, melangkahi kuburan. Jadi kita cari jalan yang tidak melangkahi kuburan. Kemudian kita dilarang duduk di atas kuburan. Ini adalah adab. Duduk-duduk di atas kuburan menjadi kebiasaan orang-orang perkotaan yang kurang fasum, yang tidak ada fasilitas untuk nongkrong di perkampungan yang padat penduduk, sehingga mereka bermain-main di kuburan, nongkrong di kuburan, ya, kuburannya di keramik kemudian dijadikan untuk nongkrong, main gitar, main gaple, rokokan, pacaran. Ini tentunya tidak beradab pada kuburan. Namun tentunya juga kita tidak boleh berlebih-lebihan sampai mengkultuskan kuburan. Di antaranya adalah dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena ini merupakan tata cara orang-orang Nasrani, dan perbuatan ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, kedua istri beliau, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, menceritakan tentang gereja di negeri Habasyah, gereja Maria, gereja Bunda Maria. Keduanya melihat di dalam gereja tersebut ada gambar-gambar, lukisan-lukisan. Dan ini di gereja manapun ada, ya. Lukisan Isa, lukisan Bunda Maria, dan lukisan-lukisan yang lain. Ketika keduanya menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan, mereka itu orang-orang Nasrani, jika ada di antara mereka orang saleh yang mati, mereka membangun di atas kuburnya tempat ibadah, kemudian melukis, menggambar gambar-gambar tersebut. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Jadi dua perbuatan ini adalah tata cara orang Nasrani. Yang pertama, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, membangun kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, melukis, menggambar, mematungkan orang-orang saleh.
Karena kedua hal ini adalah sarana menuju kesyirikan. Ketika seseorang beribadah di sisi kuburan orang soleh yang memang tidak disyariatkan melakukan ibadah di tempat tersebut kecuali untuk mendoakan orang soleh, tapi begitu dilakukan ibadah-ibadah, maka akhirnya yang terjadi orang berdoa meminta hajat kepada ahli kubur. Demikian juga menggambar orang-orang soleh bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran siapa? Ajaran orang-orang Nasrani yang telah menyimpang dari syariat agama Nabi Isa alaihi salam. Maka dalam kurun waktu dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak pernah menggambar sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula menggambar sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Tidak ada, tidak kita dapatkan gambar-gambar mereka. Karena memang itu tidak dikenal dalam sejarah Islam. Yang kita ketahui gambar siapa? Gambar Nabi Isa di gereja-gereja. Gambar Uzair milik orang-orang Yahudi. Maka itu semuanya adalah fasilitas seseorang terjatuh pada kesyirikan, karena gambar-gambar tersebut dijadikan tabarruk, mengharap keberkahan dengan adanya gambar-gambar tersebut. Maka begitu diceritakan hal seperti ini, Rasulullah meskipun sakit, dan ini sakit di akhir-akhir hari-hari beliau di dunia, sakit yang membawa kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sakit berat, langsung mengangkat kepalanya untuk mengingkari perbuatan tersebut agar umatnya tidak terjatuh pada kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka pada hadis berikutnya yang juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian, maka beliau bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Qalat walaula dzalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khusya an yattakhidha masjida. Aisyah mengatakan, kalau sekiranya tidak ada peringatan beliau tersebut, niscaya kuburnya diletakkan di luar rumah. Hanya saja dikhawatirkan bahwa kubur beliau dijadikan sebagai masjid. Ini termasuk doa terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang ajalnya, melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah.
Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Murka Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah keras terhadap kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah. Maka sekali lagi, kuburan siapapun tidak diperbolehkan kita berlakukan seperti ini. Kuburan Nabi saja tidak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidaklah termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah kami, orang-orang yang memukul-mukul pipi, merobek-merobek kerah baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qal mithlul jabalainil 'azimain. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah hingga jenazah tersebut disolatkan, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Barang siapa yang ikut serta dalam menyelenggarakan jenazah hingga jenazah tersebut dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ada seorang sahabat yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan 2 qirat itu? Seperti 2 gunung yang besar, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali muslimin asgharuhuma mithlu jabali Uhud. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, gunung yang paling kecil dari kedua gunung itu seperti gunung Uhud. Ini adalah salah satu hadis dari hadis-hadis fadailul a'mal yang ada di dalam ajaran Islam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kasih sayang yang besar terhadap umat Islam ini. Meskipun kita usianya pendek dibanding umat-umat terdahulu, usia kita hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Umat-umat terdahulu ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pahalanya bisa mencapai, bahkan bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Di antaranya pada hadis yang telah lalu kita telah sebutkan keutamaan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. 1 langkah mengangkat derajat kita sekaligus menggugurkan dosa kita.
maka semakin banyak kita melangkahkan kaki ke masjid dan pulang dari masjid, maka semakin tinggi kelak derajat yang akan kita raih di surga, dan semakin banyak dosa yang tergugurkan dari kita. Kemudian ketika kita duduk menunggu dikumandangkan iqamah, malaikat mendoakan kita. Begitu juga ketika sudah selesai sholat kita berzikir, malaikat juga masih mendoakan kita sampai kita keluar masjid. Namun keutamaan yang sangat besar ini banyak orang yang masih enggan dan bermalas-malasan. Padahal pahalanya luar biasa. Jadi tidak hanya sholatnya saja. Dari wudhunya dalam kitab Thaharah yang sudah kita bacakan, setiap kita membasuh anggota wudhu ini, apa yang dilakukan oleh anggota ini keluar darinya dosa-dosa. Ketika kita membasuh tangan, maka keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Ketika kita membasuh muka, maka keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh muka kita. Mata kita, mulut kita yang banyak melakukan dosa, keluar dengan terjatuh dosa-dosa dengan air yang berteteskan dari air yang kita usapkan untuk membasuh muka. Kepala yang kita usap, maka keluar dosa-dosa yang dilakukan dengannya. Demikian juga ketika kita membasuh kaki, maka keluarlah dosa-dosa dari kaki kita. Kemudian berangkat ke masjid, kemudian duduk di dalam masjid, kemudian sholat itu sendiri. Yang sholat di masjid berjamaah, maka pahalanya 20 derajat. Kemudian hadis ini, kemuliaan, keutamaan, fadilah mensolatkan jenazah. Orang yang mensolatkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirab. Kemudian orang yang sholat dan mengantarkannya sampai ke pemakaman, sampai ke alqah, sampai dikuburkan, selesai kemudian baru pulang, maka dia mendapatkan 2 qirab. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu qirab? Maka Rasulullah menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Yang paling kecilnya gunung Qirat itu sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ini tentunya keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya kita bersemangat, hendaklah bersemangat kalau mendengar di antara saudara kita yang meninggal, untuk bersemangat mensolatkannya. Dan apabila kita ada waktu luang, kita juga ikut mengantarkannya sampai ke pemakamannya. Tentunya selain pahala 2 gunung yang besar, tidak sekedar gunung-gunungan, ya. Gunung besar bukan bukit, ya. Gunung besar, pahala sebesar gunung besar. Kalau sampai ke pemakaman, maka mendapatkan pahala sebesar 2 gunung besar. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Selain itu juga kita mendapatkan pahala ziarah kubur. Dan mensalatkan
orang yang telah meninggal ini menjadi syafaat bagi orang yang meninggal. Maka inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semasa hidup kita diberi kesempatan untuk mendulang berbagai macam keutamaan pahala. Berwudu, salat berjamaah, puasa di bulan Ramadan, dan amal-amal ibadah lainnya, mensolatkan jenazah, mengantarkannya sampai ke kuburan. Kemudian ketika sudah meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk diberi syafaat dengan doa-doanya orang yang mensolatkan kita ketika kita meninggal. Jadi ini keutamaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita syukuri. Usia kita pendek, namun diberi kesempatan, berbagai macam kesempatan. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan-keutamaan amal, maka sangat banyak sekali amal-amalan ibadah yang kelihatannya sederhana namun memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mati, kita disolati oleh saudara-saudara kita, maka doa mereka sebagai syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan doa mereka maka akan mengangkat derajat kita. Kalau seandainya jenazah tersebut pelaku dosa, maka dengan doa mereka, dengan salat yang mereka lakukan akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Maka di antara doa salat jenazah adalah Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz an. Ya Allah, jika jenazah ini dulunya di dunia orang yang berbuat baik, maka tambahlah kebaikan, tambahlah pahala baginya. Dan jika jenazah ini dulunya berbuat dosa ketika hidup di dunia, maka ampunilah dosanya. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan-keutamaan ini. Marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diantaranya bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Konsekuensi dari cinta kita kepada Allah, kita adalah hanya beribadah dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua keutamaan yang kita dapatkan ketika kita ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita berusaha
untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah? Tiada lain adalah dengan mempelajari sunnah-sunnahnya. Tidak mungkin kita mengetahui amalan ini sunnah atau menyelisih sunnah kecuali dengan membaca sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya adalah dengan mempelajari kitab ini, kitab Umdatul Ahkam. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Keseluruhan di dalam kitab ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh seluruh umat Islam di barat dan di timur sejak dahulu kala sampai hari ini tentang kesahihannya. Maka apapun yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Muslim di dalam sahihnya adalah hadis-hadis yang sahih. Kitab Sahih Bukhari adalah kitab tersahih setelah Al-Quranul Karim. Setelah Mushaf, kitab tersahih adalah Sahih Bukhari. Kemudian setelahnya adalah Sahih Muslim. Maka kita berusaha, kita meluangkan waktu untuk semakin banyak mempelajari sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya juga, diantara bentuk syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan salawat kita disampaikan oleh malaikat ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau menjawab salam dari kami wahai Rasulullah, padahal engkau telah hancur, faqad arimta. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam kubur, di alam barzakh, alam yang kita tidak mengetahuinya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya? Kita wajib beriman karena dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat dan salam kita yang kita baca ini disampaikan oleh malaikat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam kuburnya. Kemudian ketika kita membaca satu salawat, maka kita akan mendapatkan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara salawat. Barang siapa yang membaca satu salawat untukku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya dengan bacaan satu salawat tersebut 10 kali salawat. Jadi semakin banyak kita membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin banyak limpahan pahala yang akan kita dapatkan. Dan barang siapa yang paling banyak membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak ia berhak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus di hari Jumat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan ketika hari Jumat kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat dimulai dari sejak tenggelamnya matahari pada Kamis sore hari sampai tenggelamnya matahari di sore hari Jumat. Maka kapanpun, dimanapun, hendaklah kita memperbanyak membaca salawat. Kita bisa lakukan di atas kendaraan, kita bisa lakukan di dalam rumah, di ranjang, di dalam masjid,
sambil menunggu khatib datang kita memperbanyak sholawat. Kemudian di sore harinya, terutama di sore harinya, ini adalah waktu yang sangat mustajab, maka kita juga memperbanyak membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adab yang baik. Kita mengucapkan sholawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain saja kita penuh hormat, maka kepada baginda untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka harus lebih hormat lagi. Jangan dengan joget-joget. Antum berani enggak menghadap gubernur salamnya joget-joget? Assalamualaikum Pak Gubernur, assalamualaikum. Ini tidak beradab. Terlebih mengucapkan salawat dan salam untuk orang termulia di muka bumi, orang yang maksum, maka kita harus hadirkan dari dalam hati kita, kita khusyuk mengucapkannya, kita baca sholawat sebagaimana yang kita baca ketika tasyahud akhir. Sholawat yang paling baik adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau tidak mau yang panjang boleh diperpendek, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mau yang lebih pendek lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah bentuk kalimat sholawat yang pasti ada jaminannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pahala. Tidak kita tambahi dengan syair-syair yang kita tidak mengetahui artinya. Di antaranya ada yang hulu, yang berlebih-lebihan, mengangkat derajat Nabi di atas kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita terjatuh dalam kesesatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, memuji Nabi Isa Al-Masih melebihi kedudukannya sebagai hamba. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita, la tutruni kama atarratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba, maka ucapkanlah Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Itulah sebaik-baik pujian kita untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bacaan salawat dan salam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan berakhirnya hadis ini, maka selesai kita dari kitab janaiz, pembahasan jenazah, sekaligus kita selesai dari bab sholat. Sudah waktunya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menanyakan adab ziarah kubur, ziarah ke kubur. Salah satunya harus melepas terompah atau sandal. Bagaimana kalau keadaan kuburan tidak bersih? Ada beling-beling dan sampah Ustaz. Bagaimana, mohon jawaban. Jazakillahu khairan. Waduh. Ya, jazakallahu khairan ya. Saya laki ya. Ya. Ini diantara juga kekeliruan di masyarakat kita, tidak adanya penghormatan pada kuburan. Kuburan tidak bersih, bahkan dijadikan tempat sampah. Ini juga menyalahi adab ya, menyalahi adab. Jadi kontradiksi sekali, ada kuburan yang dihinakan, ada kuburan yang dikeramatkan. Kita tidak mau dua-duanya. Kita tetap menghormati kuburan, menghormati orang yang dikubur ya, dari kalangan kaum muslimin, tapi kita juga tidak membiarkan begitu saja orang buang sampah justru di kuburan. Ini tidak dibenarkan. Ada beling, ada sampah, ini jelas ini tidak beradab ya. Maka bagi yang bertanggung jawab ya di tempat tersebut ya, untuk mengambil tindakan ya, segera lakukan kerja bakti untuk membersihkan kuburan dari sampah dan beling-beling yang ada. Kemudian jika memang kondisinya seperti yang disebutkan ya, maka ini adalah keadaan darurat ya. Karena kalau ada belingnya ini bakal membahayakan kita ya. Nanti sekalian proses kalau kita kena beling ya. Kata tetanus bisa membawa kepada kematian. Habis mengkubur kita dikubur juga. Maka jika keadaannya memang seperti ini, maka diperbolehkan karena darurat. Kemudian segera laporkan ke yang bertanggung jawab untuk segera memberikan tindakan untuk membereskan kuburan tersebut. Apakah benar kuburan 4 imam madhab kecuali Imam Malik dibuatkan rumah dan diberi lampu?
Wallahu alam, saya tidak tahu. Apakah boleh mencampur cucian pakaian biasa dengan spray yang habis digunakan berhubungan suami istri? Mohon jelaskan cara mencuci pakaian yang benar dalam Islam. Iya, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan kita mencuci spray dengan pakaian kita dalam satu bak atau dalam satu mesin cuci. Bagaimana mencuci? Bagaimana kita membersihkan pakaian? Membersihkan pakaian dilihat dari dua keadaan. Yang pertama, mencucinya dari najis. Yang kedua, mencucinya dari kotoran. Kalau mencuci dari kotoran, ya kita sudah tahu semuanya. Asal kotorannya sudah hilang, maka sudah bersih. Dan untuk mencuci pakaian orang dewasa, rata-rata membersihkan dari kotoran. Dan kotor itu bukan najis. Ya. Kotor itu belum tentu najis. Ya. Seperti daki yang menempel di pakaian kita, itu bukan najis. 1 bulan nggak dicuci juga sholat sah ya, tapi yang di sampingnya bisa pingsan. Yang kedua, mencuci dari najis. Mencuci dari najis ya. Pakaian anak kita yang ngompol atau spray yang kena ompolan. Di dalam matan Al-Ghayah wa Taqrib, di dalam madhab Syafi'i, disebutkan setelah menyebutkan cara mencuci bejana dari jilatan anjing, di situ disebutkan wa yuksalu min sairin najasati marratan ta'ti alaihi wathalathatu afdal. Dan cara mencuci dari semua najis selain bejanya yang dijilat anjing adalah dengan sekali mencuci dan najisnya hilang, maka sudah sah. Kalau lebih bagaimana? Lebih bagus ya. Jadi kalau seandainya sekali kita lakukan itu sudah hilang, maka mencucinya sudah sah. Dan alhamdulillah rata-rata masyarakat kita kalau mencuci itu airnya 3 kali. Yang pertama air dengan sabun, yang kedua dibilas, yang ketiga dibilas. Itu insya Allah najis sudah hilang ya, insya Allah najis sudah hilang. Sekali saja sudah sah. Jika sudah tidak didapati bau, warna dan rasa najis, itu sudah sah. Dalilnya adalah kisah orang Badui yang kencing di dalam Masjid Nabawi. Nabi SAW meminta sahabat untuk didatangkan 1 ember air kemudian disiramkan. Sekali hilang maka sudah sah. Maka jika ditambah maka itu lebih bersih. Apalagi tiga kali. Dan adat masyarakat kita kalau mencuci pakaian itu tiga kali, baik mencuci dari kotoran maupun mencuci dari najis. Boleh enggak mencampur antara yang kena najis dengan yang tidak? Tidak masalah, karena dua-duanya akan kita bersihkan ya. Misalnya di dalam mesin cuci ya, kita masukkan, kita isi air, isi sabun, diputar, dibuang, dibilas, kemudian dibuang, dibilas lagi. Itu insya Allah ya, insya Allah najisnya sudah hilang. Ustadz, apa hukum menamai masjid dengan nama orang yang membangun masjid tersebut? Boleh-boleh saja. Namun jika kita takut riya, maka sebaiknya tidak ya. Sebaiknya tidak, karena menjaga hati itu susah ya.
Ketika kita membuat masjid yang megah, kemudian kita namai dengan nama kita, ini tidak lepas dari sulit kita menjaga diri kita dari riya. Namun tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan. Ini bisa kita lakukan, misalnya orang berwasiat dari hartanya untuk membangun masjid, kemudian untuk mengenang jasa orang tersebut, kita namai dengan nama orang tersebut, tidak masalah, ya. Hartanya triliunan, sebagiannya diwasiatkan untuk dibangunkan masjid. Orangnya meninggal, ini sudah tidak ada urusan menjaga hati karena orangnya sudah meninggal. Ini tugas kita untuk mengingat kebaikannya, maka tidak masalah. Atau orangnya berada di luar negeri, ya, orang Arab kirim uang 2 miliar untuk bangun masjid, maka kita bangun masjidnya, kita namai dengan nama orang tersebut. Atau kita sendiri bangun masjid, kita beri nama dengan nama kita, pada asalnya tidak terlarang, ya. Terlebih jika ya tujuannya untuk membangkitkan orang-orang di sekitar kita untuk beramal soleh misalnya, ya. Karena urusan hati itu yang mengetahui hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada suatu masyarakat yang membutuhkan masjid, padahal di situ banyak orang kaya, tidak tersentuh juga. Kemudian kita yang hartanya pas-pasan, kemudian kita bangun masjid, kita beri nama kita, sehingga orang-orang kaya yang ada di sekitar tersebut juga memiliki kepedulian juga untuk membangun masjid. Yang terakhir, apakah wanita boleh mengantar jenazah ke Al-Kah? Ya, ini kemarin sudah kita sebutkan, ya, hadis dalam kitab jenazah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, tidak tegas, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tentunya ini adalah khilaf di antara para ulama, ada yang mengharamkan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.